Teman-teman mau nggak ke Turki bareng ya? Yuk, sama-sama yuk ke Turki yuk. Kita punya program ya, nanti insya Allah kita akan umumkan ya. Bagi sahabat bisnis magnet rezeki yang mencapai titik tertentu ya, itu bisa pergi juga ke Turki secara gratis. Bisa juga kita punya rombongan yang misalnya nggak nunggu Pak Nas kelamaan kalau seandainya saya harus ngumpulin poin gitu ya. Dan kita ada poinnya juga ya. Ada poin ya, beli kaos ada dapat poin berapa, beli buku dapat poin berapa begitu ya. Kemudian beli dinar dapat poin berapa. Nah, itu kita kumpulin bagi teman-teman yang berhasil mendapatkan sekian poin. Nah, ini lagi digodok sama teman-teman. Kalau seandainya sudah mencapai titik berapa, itu insya Allah bisa pergi ke Turki ya. Jadi kalau kemarin itu mereka adalah para pemenang ya, WR Summit namanya ya, para wakil resmi yang bekerja sama dengan kita untuk memasarkan produk-produk magnet rezeki. Nah, berikutnya ya, nanti insya Allah kita akan sebar ya kesempatan ini juga bagi siapapun ya. Oke, bismillah yuk, mudah-mudahan kita bisa ke Turki bareng-bareng insya Allah. Insya Allah bisa ke sana, amin, amin ya rabbal alamin. Ini sambil nunggu ya teman-teman semua ya, sambil nunggu yang lain. Semalam tuh saya posting sebuah berita ya dari situs goldprice.com ya. Saya juga kaget ya. Ternyata ketika saya bandingkan antara harga emas dalam rupi Sri Lanka ya, itu luar biasa harganya ya, Masya Allah ya. Jadi harganya itu meningkat tajam ya, meningkat tajam. Kemudian saya belajar ya dari emas Sri Lanka ini terhadap hadis Rasulullah SAW. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan ada masanya gitu ya, akan ada masanya di mana yang lainnya itu tidak berharga kecuali emas dan perak. Jadi artinya sebenarnya ini kan Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita menabung gitu ya. Jadi ada saat dimana ya namanya krisis ekonomi kan kita nggak pernah tahu ya. Krisis ekonomi saat itu udah nggak berharga yang lain ya. Yang lainnya udah nggak berharga. Anda mau pegang kripto, mau pegang properti bahkan gitu ya. Itu udah nggak berharga. Yang berharga itu adalah emas dan perak ya. Ini hadisnya Rasulullah SAW ya. Jadi teman-teman semua kalau kita mau belajar hadis ya dari grafik ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi grafiknya itu Masya Allah ya, ini di titik B ini adalah titik krisis ya, titik krisis. Titik A ini ya, jadi ini kenaikannya pada saat COVID-19 ya. Pada saat COVID dia naik gitu ya, naik. Kemudian setelah itu stabil karena COVID-nya udah beres kan. Nah, ketika turun itu turunnya nggak sampai ke sini teman-teman semua. Inilah harga emas ya, harga emas ya. Jadi kita dakwahnya sekarang ini memang dakwah emas ya. Kita dakwah mengembalikan kejayaan umat melalui emas. Jadi kalaupun dia naik gitu ya, naik gitu. Ini kan naiknya nggak natural sebenarnya. Ini naiknya ini didorong oleh kekuatannya COVID-19 ya. Nah, tapi ketika turun dia nggak turun ke sini ya, tapi malah bertahan ya. Nah, cuma bertahan pada saat krisis, dus ya. Bayangkan dari harga ini ya, kita ngelihatnya dari tahun 2000 nih, titik terendahnya di tahun 2019 ya, titik terendah di tahun 2019 sebelum 2019 pertengahan 2018 itu masih di angka 7.000 ya, 6.000 ya. Kemudian dari 6.000 ke 22.000 itu luar biasa ya, dari 6.000 ke 22.000. Nah, di sini hadis Nabi terbukti, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, ya akan ada masanya di mana di hari itu tidak bermanfaat kecuali ya emas dan perak. Nah, jadi apa nih yang teman-teman pelajari ya? Ya, silahkan pelajari untuk berinvestasi ya, berinvestasi dalam emas. Sambil berinvestasi di emas, kita bisa jalan-jalan ya. Nah, ini jalan-jalannya kita nih kemarin ya.
Masya Allah. Ini kalau yang ini di cruise ya, ini di cruise nih ya, ini di cruise. Masya Allah. Senang sekali ya kita ke Turki kemarin bareng-bareng. Nah ini alhamdulillah kita dapat tanda kepresidenan ya, foto kepresidenan ya, Masya Allah. Ada banyak keajaiban yang kita dapat saat ke sana itu ya. Nah ini saya bertemu dengan seorang guru kita ya, Ustadz Riza Zacharias ya, alhamdulillah. Kemudian nah ini ya bersama dengan beliau, Masya Allah. Nah ini saya dengan istri. Ya, it's my dream, not her. Nah, ini kita berfoto bersama dengan semua rombongan ya. Ini setengah rombongan ya, setengahnya naik ke balonnya ya. Setengahnya ada di balon, salah satu balon yang ada di atas itu ya. Saya nggak naik karena bawa anak ini anak saya ya. Ini anak saya ini, yang saya ini ya. Kemudian ini ibunda saya ini ya, tengah-tengah ini warna apa? Ini ibunda saya, ini ibunda saya, kemudian ini ibu mertua, ya ini adik ipar, ini istri saya, alhamdulillah ya. Insya Allah teman-teman bisa bareng-bareng ya bersama dengan saya nanti, insya Allah. Kemudian yang ini kita di Karavansaray ya, sebuah tempat bersejarah dari sisi ekonomi yang saya sudah tulis juga di Telegram. Kemudian ini saat kita sholat bersama di Masjid Hagia Sophia ya, Masya Allah ya, berkah sekali ya. Ini kita sholat di Masjid Hagia Sophia, sebuah simbol kejayaan Islam ya, simbol kejayaan Islam. Jadi kalau masjid Madinah ya adalah masjid yang dibangun oleh Nabi, Masjid Al-Haram adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ya, Masjidil Aqsa adalah masjid yang dibangun oleh para nabi. Kemudian kalau Masjid Hagia Sophia ya adalah bukti kejayaan Islam ya, nubuahnya Nabi ya, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah kembali menjadi masjid. Nah, ini kita berfoto di belakangnya masjid Blue Mosque ini ya, ini Blue Mosque. Kemudian, nah yang ini ada di Topkapi ya. Ini yang spesial ya. Ini yang spesial ya. Kita berfoto di depan Masjid Hagia Sophia ya. Ini Hagia Sophia, Masya Allah, Masya Allah ya. Ini lambang kejayaan Islam, lambang penaklukan ya. Tapi dia bukannya penjajahan, tapi pembebasan ya, membebaskan rakyatnya dari penjajahan para pemimpin yang zalim ya. Ini di Masjid Al-Fatih ya, Masjid Al-Fatih, sebuah masjid yang didedikasikan ya untuk Muhammad Al-Fatih ya. Makamnya ada di sini, sekitar sini. Ini makamnya ada di sini, sekitar sini ya. Dari di belakang dari gedung ini. Nah, ini saya, ini Pak Sulaiman, guide kita ya, guide berbahasa Indonesia luar biasa. Kemudian terakhir ya, ini adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ya. Ini adalah masjid yang didedikasikan untuk sahabat Nabi yang gugur dalam ekspedisi penaklukan Konstantinopel di zaman sahabat Nabi ya. Walaupun beliau nggak berhasil, tapi makamnya itu dimakamkan di sini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa bareng-bareng ke sana. Yuk sama-sama insya Allah ya.